Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan atau mempresentasikan tentang rencana pembangunan rumah sakit. Sebelumnya, saya Zahra Nabilah Maulani dengan NIM 21003110075. Rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap maupun rawat jalan. Adanya kegiatan rawat inap, rawat jalan, dan kegiatan lainnya diperlukan pelayanan berkualitas dan wajib dipenuhi suatu rumah sakit. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif pastinya. Salah satu dampak positifnya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang dapat timbul yaitu dapat menyebabkan timbulnya sampah dan limbah medis maupun non-medis yang mengkhawatirkan sehingga perlu perhatian khusus. Selanjutnya, berdasarkan kelasnya, rumah sakit dibedakan menjadi 4 kelas, di mana pembedaan tersebut didasarkan atas yang pertama, pelayanan medis, kemudian pelayanan dan asuhan perawatan, pelayanan penunjang medis dan non-medis, pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, administrasi umum dan keuangan. Kemudian, rumah sakit ini dibagi menjadi 4, yaitu rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C, dan juga rumah sakit kelas D. Dari keempat rumah sakit ini memiliki kapasitas, kemampuan, dan spesifikasi yang berbeda-beda ya, dalam pemberian pelayanan. Yang pertama yaitu rumah sakit kelas A. Rumah sakit dengan tipe ini merupakan kelas teratas dari keempat rumah sakit yang memiliki kapasitas dan spesifikasi yang paling lengkap. Fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 medis spesialis dasar, 5 medis penunjang medis, 12 medis spesialis lain, dan 13 medis subspesialis. Terdapat pula peralatan radiologi dan kedokteran nuklir yang memiliki standar sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu rumah sakit kelas B. Fasilitas dan kemampuan pelayanan medis pada rumah sakit kelas B ini paling sedikit yaitu 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medis, 8 spesialis lainnya, dan subspesialis dasar. Masyarakat dapat merasakan fasilitas seperti pelayanan medis umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medis spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medis, dan pelayanan medis spesialis lainnya. Kemudian rumah sakit kelas C. Rumah sakit dengan tingkat kelas C ini lebih membatasi pelayanan medisnya, yang mana paling sedikit menyediakan 4 medis spesialis dasar dan 4 medis spesialis penunjang medis. Kemudian rumah sakit kelas D. Rumah sakit kelas D ini sedikitnya atau paling sedikit itu tersedia 2 pelayanan medis spesialis dasar dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan. Pelayanan yang dapat dilakukan yaitu pelayanan medis umum, gawat darurat, medis spesialis dasar, keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan non-klinik. Untuk pelayanan medis spesialis dasar terdapat 2, yaitu pelayanan umum dan kesehatan gigi. Selanjutnya yaitu terdapat dampak penting rumah sakit. Pembangunan rumah sakit selain memerlukan studi kelayakan ekonomi, juga memerlukan izin lingkungan. Dampak rumah sakit yang memungkinkan terjadi yaitu pencemaran lingkungan, penularan penyakit, dan gangguan kesehatan. Pencemaran lingkungan, penularan penyakit, dan gangguan kesehatan merupakan poin penting yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat tentunya dari adanya rencana pembangunan rumah sakit di sini. Sebab penularan penyakit dapat mengganggu kesehatan pastinya dan dapat membahayakan baik bagi para pengunjung, petugas, dan juga masyarakat sekitar.
Hal itu disebabkan karena yang pertama, volume limbah yang dihasilkan melebihi kemampuan pembuangannya. Jika tempat pembuangan limbah ini masih minimum, maka diharapkan dapat memberikan tempat pembuangan limbah yang cukup. Hal itu telah terlampir pada lampiran Kemen LH nomor 5 tahun 2012 pada penanggulangan medis dan jenis limbah B3 dan kapasitasnya. Kemudian yang kedua yaitu beberapa di antara limbah berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak ditangani dengan baik, khususnya limbah klinis yang sangat mungkin memiliki peluang untuk menyebarkan penyakit sehingga dapat membahayakan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada limbah akan menimbulkan pencemaran lingkungan bila dibuang sembarangan dan akhirnya membahayakan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Jika limbah ini dibuang sembarangan tanpa melalui proses terlebih dahulu sebelum pembuangan, maka akan lebih memudahkan dalam penyebaran penyakit. Sehingga ketiga poin tersebut menjadi poin utama kekhawatiran masyarakat, khususnya pemrakarsa yang seharusnya memikirkan tentang penanganan ketiga penyebab tersebut. Kemudian terdapat sampah dan limbah rumah sakit. Sampah dan limbah rumah sakit ini bentuknya berbagai macam. Ada bentuknya cair, padatan, dan juga gas. Kemudian sampah dan limbah ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sampah atau limbah klinis seperti limbah benda tajam, infeksius, limbah sitotoksis, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah laboratorium, dan lain-lain. Kemudian terdapat pula sampah atau limbah non-klinis. Contohnya yaitu sampah atau limbah yang berasal dari kantin atau sampah berasal dari kantor rumah sakit, sampah dari daun-daunan, dan lain-lain. Sehingga manajemen rumah sakit harus memiliki pedoman atau ilmu dan kebijakan dalam pengelolaan limbah dan pemantauan limbah sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Selanjutnya yaitu lokasi rumah sakit. Lokasi rumah sakit yang akan dibangun pada rencana pembangunan rumah sakit di sini yaitu lokasi rencana kegiatan pembangunan rumah sakit umum daerah kelas B Provinsi Jawa Timur akan berada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Gajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dengan luas yang akan digunakan untuk pembangunan kegiatan rumah sakit ini adalah 28.782 meter persegi. Kemudian yang dengan memiliki kisaran suhu 32 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan kisaran 60 sampai 90%. Rencana kegiatan yang dibangun di sini dekat area persawahan yang nantinya akan diharapkan memberikan kualitas udara yang baik bagi para pekerja dan pasien. Selanjutnya di sini tertera lampiran pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, berdasarkan lokasi rumah sakit tadi, berdasarkan luas rumah sakit yang akan dibangun yaitu sebesar 28.782 itu telah melebihi syarat atau skala besaran yang minimum dari wajib AMDAL. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012, jika terdapat bangunan gedung dengan luas lahan atau bangunan dengan luas lahan lebih dari sama dengan 5 hektar dan atau bangunan dengan skala lebih dari sama
sama dengan 10.000 meter persegi, maka diwajibkan untuk melakukan AMDAL. Di sini pada lampiran terdapat beberapa alasan ilmiah yang khusus, yaitu yang pertama terdapat pembebasan lahan, daya dukung lahan, tingkat kebutuhan air sehari-hari, limbah yang dihasilkan. Kemudian ada efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar mengenai seperti getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi alasannya. Kemudian terdapat pula lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berdasarkan dari rencana pembangunan rumah sakit yang akan dibangun merupakan rumah sakit kelas B, sehingga perlu adanya pembuatan AMDAL. Selanjutnya yaitu perakiraan dampak penting. Perakiraan dampak penting ini dilakukan pada setiap dampak penting hipotetik yang diidentifikasi melalui kerangka acuan yang telah dibuat sebelumnya. Perakiraan dampak penting ini dilihat berdasarkan besaran dampak dan sifat penting dari suatu dampak. Perakiraan besaran dampak dilakukan untuk setiap komponen lingkungan yang berdasarkan hasil pelingkupan sebagai dampak penting hipotetik. Untuk penentuan perakiraan dampak penting perlu diperhatikan tiap-tiap tahapnya, mencakup tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Oke, yang pertama yaitu akan saya bahas mengenai tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi perlu adanya pengurusan izin, kemudian pengecekan dan pengukuran, pembebasan lahan, dan sosialisasi. Untuk pengurusan izin ini akan berdampak langsung dengan persepsi masyarakat, yaitu dengan terdapat beberapa faktor termasuk tingkat kesadaran lingkungan, informasi yang tersedia, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini akan memberikan dampak pada pengurusan izinnya. Kepercayaan penuh masyarakat pada proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat juga dapat muncul dengan pemikiran bahwa kepentingan ekonomi dan politik akan lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini timbul akibat trauma atau informasi salah yang didapatkan, sehingga akan mengakibatkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pengecekan dan pengukuran. Dari pengecekan dan pengukuran di sini perlu dapat berdampak kesempatan kerja dan usaha. Kegiatan pengecekan dan pengukuran ini dapat memberikan dampak untuk terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini. Pengecekan dan pengukuran ini dapat dilakukan oleh masyarakat tertentu yang pastinya ditunjuk langsung oleh pihak pemrakarsa. Namun, masyarakat yang dipilih ini merupakan masyarakat yang memiliki ilmu dan yang berpengalaman di bidangnya. Jadi, tidak semua masyarakat yang dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Kemudian pendapatan masyarakat pastinya akan berpengaruh pada orang-orang tertentu yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan pengecekan dan pengukuran, sehingga akan memberikan persepsi masyarakat yang berbeda. Sebenarnya persepsi masyarakat pada pengecekan dan pengukuran itu tidak terlalu besar. Namun beberapa masyarakat pastinya akan memiliki pemikiran bahwa lebaran lahan yang digunakan akan memberikan dampak positif atau negatif nantinya. Selanjutnya yaitu pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi. Pembangunan rumah sakit ini dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang berbeda-beda tergantung dengan konteks lokalnya. Beberapa masyarakat setempat mungkin akan
memberikan masyarakat manfaat langsung seperti lapangan kerja yang baru, peluang untuk berbisnis, hingga akses kesehatan yang lebih baik. Namun ada juga dampak negatif yang dapat timbul, seperti pemindahan paksa penduduk yang dapat mempengaruhi mata pencaharian dan kehidupan sosial mereka. Selanjutnya, terdapat keresahan masyarakat. Masyarakat khawatir dengan ketidakpastian masa depan mereka yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat. Ketidakpastian ini terhadap pemindahan paksa yang dikhawatirkan masyarakat akan menghilangkan tempat tinggal dan pengaruh sosial yang akan mereka hadapi. Adanya keterbatasan informasi dan partisipasi juga dapat terjadi dengan kurangnya informasi mengenai rencana dampak pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit. Sehingga kegiatan pembebasan lahan ini akan memberikan persepsi dan sikap masyarakat yang berbeda-beda. Adanya peningkatan aktivitas dan keresahan masyarakat dapat merubah persepsi masyarakat. Masyarakat yang melihat terdapat peluang ekonomi akan mendukung adanya kegiatan ini. Namun ada juga keresahan masyarakat terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah mereka miliki dapat berubah berbeda dengan adanya pembebasan lahan. Kemudian kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini pastinya akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Namun, persepsi masyarakat nantinya akan berbeda tergantung dengan bagaimana cara sosialisasi yang dilakukan, partisipasi masyarakat, serta kejelasan dan manfaat informasi yang disampaikan. Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses sosialisasi rencana pembangunan rumah sakit cenderung akan memberikan persepsi yang lebih positif. Kemudian adanya transparansi mengenai tujuan, dampak, manfaat, hingga langkah-langkah pembangunan akan mengurangi kekhawatiran masyarakat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Adanya kegiatan tahap konstruksi ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu rekrutmen tenaga kerja, mobilitas alat dan material, penimbunan dan pemadatan lahan, pembangunan rumah sakit fasilitas, dan pelepasan tenaga kerja. Yang pertama dari rekrutmen tenaga kerja ini akan memberi dampak, yaitu kesempatan kerja dan usaha dan pendapatan masyarakat. Adanya kegiatan konstruksi dengan memberikan peluang bagi tenaga kerja di wilayah studi akan menyebabkan bertambahnya kesempatan kerja dan diharapkan dapat membantu jumlah pengangguran. Peluang kerja akan membesar dengan dibukanya kegiatan konstruksi dalam pembangunan rumah sakit ini. Secara umum, adanya kegiatan konstruksi juga memberikan peluang untuk masyarakat sekitar untuk membuka usaha makanan, usaha minuman bagi tenaga kerja. Tidak hanya para tenaga kerja yang mendukung usaha rumah sakit tersebut, namun masyarakat sekitar juga dapat mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang pastinya nanti akan memberikan dampak langsung pada pendapatan masyarakat. Dengan adanya penerimaan tenaga kerja yang cukup banyak, akan secara langsung akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat. Dan tingkat pendapatan masyarakat ini akan mengalami peningkatan sehingga menunjukkan masyarakat mengalami tingkat kesejahteraan yang baik. Setelah masyarakat bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi, maka akan mengalami peningkatan pendapatan. Yang pastinya akan memberikan persepsi masyarakat yang positif. Karena apa? Karena adanya peluang berusaha seperti membangun rumah makan, toko, laundry, penginapan, dan lain-lain, sehingga ada meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Sehingga persepsi masyarakat ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka terhadap dibangunnya kegiatan ini. Selanjutnya yaitu mobilitas alat dan material.
Mobilitas alat dan material ini mengakibatkan adanya kebisingan. Kegiatan mobilitas peralatan dan bahan material pastinya akan menggunakan jalan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat. Pengangkutan alat berat dan bahan untuk kebutuhan konstruksi seperti semen, pasir, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat. Kemudian adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kebisingan yang diakibatkan oleh mobilisasi kendaraan pengangkut yang lewat di sepanjang jalan umum, sehingga adanya banyaknya alat-alat kendaraan yang lalu lalang sehingga kualitas udara juga menurun. Akibat dari proses penggunaan kendaraan angkut alat berat dan material, penduduk yang kemungkinan terkena dampak yaitu penduduk yang tinggal di sekitar kegiatan pembangunan dan dengan jarak yang cukup jauh dengan penduduk yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari tempat kegiatan tidak akan terkena dampak. Adanya kualitas udara yang menurun akan menyebabkan komponen lain terkena, seperti penyebaran penyakit dan persepsi masyarakat. Ada yang penyebaran penyakit di sini, seperti ketika kendaraan terus melintas, maka kondisi debu akan meningkat pada udara. Dan ketika tidak ada kendaraan yang melintas, maka kondisi debu juga akan menurun pada udara. Kemudian jarak yang dekat dari lintasan kendaraan dan adanya peningkatan debu dapat berdampak jelas terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di jalur mobilitas kendaraan. Konsentrasi debu yang meningkat dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan gangguan pada saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan terjadi mulai dari hidung hingga bagian dalam paru-paru. Kemudian hal itu juga akan meningkat dengan bertambahnya volume kendaraan. Adanya peningkatan volume kendaraan dilakukan dengan membandingkan volume kendaraan dan kondisi lalu lintas saat tanpa kegiatan dan dengan adanya kegiatan. Dengan bertambahnya volume kendaraan dan kendaraan besar yang melintasi dapat menyebabkan kerusakan yang parah sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Dari keempat dampak yang terjadi akan memberikan persepsi masyarakat yang berbeda. Adanya efek samping meningkatnya gas-gas polutan yang berasal dari emisi gas buangan kendaraan dapat meningkatkan konsentrasi debu yang menyebar sebab terkena gesekan pada ban kendaraan. Adanya dampak-dampak tersebut akan memberi persepsi masyarakat akan berubah dari positif menjadi negatif. Selanjutnya yaitu penimbunan dan pemadatan lahan. Adanya kegiatan penimbunan dan pemadatan lahan juga akan memberikan dampak kebisingan. Kebisingan yang berasal dari alat berat yang digunakan di wilayah pembangunan. Contohnya seperti ada truk, bulldozer, kemudian ekskavator, motor yang memberikan tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Tingkat kebisingan ini dapat berkurang jika jarak letak alat berat dengan pemukiman penduduk yang cukup jauh. Kemudian adanya alat-alat berat yang digunakan pastinya akan menurunkan kualitas udara. Alat besar akan menyebarkan emisi gas sehingga menyebabkan kualitas udara menurun. Kemudian kegiatan penimbunan dan pemadatan lahan ini yang dilakukan yaitu perataan tanah menggunakan bulldozer, kemudian menaikkan, mengangkut, dan mengeluarkan tanah, menggunakan scraper, kemudian pengeluaran tanah dari truk, dan kegiatan pemadatan lainnya. Sehingga perluasan penyebaran polutan udara dapat dipengaruhi dengan kecepatan angin, arah angin, dan kondisi cuacanya.
yang sehingga dapat penyebaran penyakit juga dapat meluas. Konsentrasi debu di udara meningkat saat kemarau dan kualitas air yang kotor saat musim hujan. Konsentrasi debu yang cukup tinggi saat kegiatan peralatan digunakan untuk menimbun dan memadatkan lahan. Kegiatan pemadatan dan penimbunan tanah juga dapat menimbulkan kualitas air yang menurun. Hal ini dapat mengotori air sungai atau saluran air yang melintasi pemukiman warga. Kemudian akan berdampak juga pada volume kendaraan. Kegiatan penimbunan dan pemadatan lahan memerlukan material tanah yang berasal dari luar lokasi pembangunan yang akan diangkut dengan truk berukuran besar dan dilakukan pada waktu kegiatan masyarakat berlangsung. Ketika material tanah yang dibawa dilakukan pada waktu efektif, maka akan menyebabkan volume kendaraan bertambah dan menimbulkan kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas. Kendaraan truk yang selalu berlalu lalang dengan kurun waktu yang cukup lama dapat menimbulkan kerusakan pada jalan. Sehingga dari beberapa dampak yang timbul akan memberikan persepsi masyarakat yang berbeda. Adanya dampak negatif yang timbul dapat merubah pemikiran masyarakat mengenai pembangunan rumah sakit ini. Masyarakat dapat berpikir untuk tidak mendukung adanya pembangunan rumah sakit dengan mementingkan kesehatan mereka. Selanjutnya yaitu kegiatan pembangunan rumah sakit dan fasilitas. Adanya kegiatan pembangunan pastinya menyebabkan kebisingan. Adanya alat-alat besar yang berlangsung, kemudian pembuatan tiang-tiang pasti akan menimbulkan kebisingan. Proses kegiatan pembangunan rumah sakit ini pastinya lebih banyak dilakukan saat di waktu efektif, yaitu dari pagi hingga sore. Pada waktu efektif tersebut, banyak penduduk yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing, sehingga kemungkinan dapat mengganggu kegiatan mereka. Namun, apabila alat yang digunakan letaknya jauh dari tempat aktivitas penduduk, maka dapat mengurangi kebisingan. Kemudian, berdampak pada kualitas udara. Ketika pembangunan rumah sakit dan fasilitas pastinya akan mempengaruhi kualitas udara menjadi menurun. Kualitas udara yang buruk dapat disebabkan karena penggunaan alat-alat berat tadi yang menghasilkan emisi gas buruk dan juga material-material seperti semen, pasir yang dapat bertebaran itu dapat mengganggu pernapasan. Pembangunan rumah sakit ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga intensitas dan lamanya dampak ini juga berlangsung cukup lama. Kemudian adanya penyebaran penyakit. Adanya kualitas yang buruk dan intensitas serta lamanya dampak ini dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit seperti gangguan saluran pernafasan. Hal ini perlu diperhatikan sebab kita tidak mengetahui masyarakat sekitar memiliki gangguan penyakit bawaan atau tidak, terutama orang yang memiliki gangguan pernafasan, baik itu dari anak kecil hingga orang lansia. Kemudian adanya pembangunan rumah sakit ini juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Adanya kegiatan pembangunan rumah sakit akan berdampak pada limpasan yang disebabkan karena berubahnya penurunan lahan selama kegiatan konstruksi berjalan. Area banjir juga dapat disebabkan karena penyimpanan material-material konstruksi yang menghambat saluran air, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian juga sisa-sisa semen yang mengeras atau pasir yang menutupi saluran juga dapat menjadi penyebab adanya banjir. Sehingga dengan adanya dampak-dampak tersebut proses akan berdampak juga terhadap persepsi dan sikap masyarakat. Polusi udara yang berasal dari penggunaan alat konstruksi, kemudian timbulnya banjir, peningkatan kebisingan, kualitas udara yang buruk, itu akan
akan menyebabkan kehabisan masyarakat dengan adanya pembangunan rumah sakit ini, sehingga persepsi dan sikap masyarakat juga dapat berubah dengan menjadi dampak negatif. Kemudian kegiatan pelepasan tenaga kerja. Pastinya setelah kegiatan konstruksi ini selesai, akan terjadi pelepasan tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan kesempatan kerja, baik tenaga kerja konstruksi maupun para pebisnis atau pengusaha di sekitar wilayah pembangunan, sehingga omset pelaku usaha yang ada di sekitar wilayah pembangunan akan menurun. Pelepasan tenaga kerja ini termasuk kategori dampak besar dan berdampak langsung pastinya, dan juga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang hanya memiliki pekerjaan itu saja. Pendapatan masyarakat di sini akan berkurang dengan hilangnya pekerjaan mereka. Ketika kegiatan konstruksi ini berjalan, pendapatan masyarakat tercukupi. Namun, ketika kegiatan konstruksi ini sudah selesai, maka pendapatan mereka juga akan berkurang, sehingga menyebabkan persepsi masyarakat yang berbeda lagi. Adanya pelepasan tenaga kerja setelah kegiatan konstruksi berpotensi meningkatkan persepsi yang negatif dari masyarakat. Juga selain itu juga dapat meningkatkan angka pengangguran, sehingga semakin meningkatkan persepsi negatif dari masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasi. Dari tahap operasi di sini terdapat beberapa kegiatan, yaitu penerimaan tenaga kerja, aktivitas rumah sakit, dan pengelolaan limbah. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja akan mengakibatkan pada kesempatan kerja dan usaha, kemudian pendapatan masyarakat. Adanya penerimaan tenaga kerja di sini pastinya akan memberikan dampak langsung dengan peningkatan kesempatan kerja dan usaha untuk masyarakat sekitar. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk rumah sakit kelas B di sini yaitu tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, serta tenaga non-kesehatan. Dengan pendidikan yang cukup hingga perguruan tinggi, maka akan memiliki peluang yang besar bagi masyarakat dalam penerimaan tenaga kerja. Bidang perekonomian juga akan meningkat terhadap omset penjualan untuk kebutuhan karyawan rumah sakit. Usaha atau penjualan baru dapat tumbuh dengan adanya penerimaan tenaga kerja yang lebih banyak di rumah sakit. Kita juga bisa membuka usaha rumah makan, toko, rumah singgah yang dapat meningkat dengan dukungan dari karyawan rumah sakit. Kemudian yang pastinya akan memberikan pendapatan masyarakat yang berbeda, akan mengalami peningkatan pada pendapatan masyarakat. Masyarakat yang diperkirakan mengalami peningkatan pendapatan dilihat dari seluruh tingkat pendapatan, karena operasional rumah sakit membutuhkan tenaga kerja, mulai dari cleaning service hingga direktur rumah sakit. Peningkatan pendapatan dari tiap tingkatannya akan memiliki pendapatan yang bervariasi. Kemudian kegiatan penerimaan tenaga kerja ini akan berdampak pada persepsi dan sikap masyarakat. Pastinya persepsi dan sikap masyarakat akan baik ya, sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Terbukanya kesempatan kerja dan usaha pastinya dapat mempertahankan persepsi dan sikap masyarakat menjadi sangat baik, karena sesuai dengan harapan mereka, yaitu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya itu kegiatan aktivitas rumah sakit. Ketika rumah sakit ini berlangsung, akan menyebabkan kualitas air. Kualitas air dapat menurun yang disebabkan dari limbah cair hasil aktivitas rumah sakit. Bahan yang terdapat pada limbah cair jika tercemar langsung dan dibuang langsung tanpa adanya proses pengelolaan limbah, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air di sekitar.
adanya pencemaran air yang terjadi dapat menyebar dengan intensitas dan waktu yang cukup lama, sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Selanjutnya yaitu berdampak pada kesempatan kerja dan usaha. Adanya kegiatan aktivitas rumah sakit akan membangun adanya kegiatan usaha-usaha baru yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan nantinya akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, baik di dalam gedung rumah sakit itu sendiri ataupun di luar juga bisa. Kegiatan usaha yang umum di rumah sakit itu bisa kantin, buka kantin untuk pengunjung, toko untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan pasien dan pengunjung, kios-kios, dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian di luar rumah sakit atau di sekitar rumah sakit juga bisa. Contohnya seperti usaha penginapan untuk para pengunjung, apotik, kemudian tempat makanan, minuman, tempat penitipan kendaraan bermotor, laundry, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga usaha untuk rumah sakit itu sendiri seperti usaha kebutuhan obat-obatan, kebutuhan serum air untuk instalasi gizi, dan masih banyak lagi. Kemudian adanya kegiatan usaha baik itu formal maupun informal dapat meningkatkan kesempatan kerja dan usaha secara tidak langsung terhadap masyarakat, mengikuti dengan pengembangan rumah sakit itu sendiri. Kemudian dampak selanjutnya yaitu pendapatan masyarakat. Kegiatan aktivitas rumah sakit ini akan meningkatkan usaha-usaha baru dan kesempatan kerja. Tingkat pendapatan masyarakat secara otomatis akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya kegiatan usaha dan kesempatan kerja yang dilakukan. Masyarakat yang mendapat kesempatan kerja dan usaha di rumah sakit ataupun di sekitar rumah sakit akan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Dampak selanjutnya itu penyebaran penyakit. Pada tahap operasi pastinya akan terbentuk interaksi antara pasien, petugas rumah sakit, pengunjung rumah sakit dalam melayani pasien dengan kasus penyakit yang berbeda-beda, sehingga akan muncul risiko penularan infeksi. Penyebaran infeksi atau penyakit ini dapat terjadi melalui kontak langsung atau cairan tubuh, inhalasi udara, makanan, ataupun minuman. Penularan penyakit ini dapat terjadi pada orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Seperti itu. Dampak selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Untuk rumah sakit kelas B dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mampu menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit lain dan juga dapat difungsikan sebagai rumah sakit pendidikan. Adanya rumah sakit dengan kelas B dapat meningkatkan sumber daya manusia dan peralatan rumah sakit yang mengikuti standar yang berlaku secara nasional ataupun internasional. Selanjutnya, timbulnya sampah. Adanya kegiatan ini pastinya akan mengakibatkan timbulnya sampah di lingkungan rumah sakit. Sampah ditimbulkan di rumah sakit ini dapat berupa sampah domestik dan infeksius yang berasal dari sampah sisa makanan pengunjung rumah sakit, sampah aktivitas kantor, aktivitas kantin, dapur, untuk limbah non-infeksius. Sedangkan untuk limbah infeksiusnya itu terdapat berupa benda tajam, suntikan, perban, jaringan tubuh, kultur laboratorium, alat-alat kesehatan lainnya yang berhubungan dengan tindakan perawatan terhadap pasien. Kemudian dampak selanjutnya yaitu volume kendaraan. Volume kendaraan di sini pastinya akan meningkat. Banyaknya kendaraan dari para pekerja atau pengunjung rumah sakit yang berlalu lalang memasuki rumah sakit dapat meningkatkan volume kendaraan. Dengan adanya peningkatan kendaraan yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara akibat emulsi gas yang diakibatkan jumlah kendaraan motor yang meningkat. Kemudian dari banyaknya dampak yang
muncul akibat aktivitas rumah sakit akan memberikan persepsi dan sikap masyarakat. Dampak yang pastinya sangat dikhawatirkan oleh masyarakat yaitu penyebaran penyakit yang ditimbulkan dari interaksi orang-orang yang berada di rumah sakit dan juga limbah ataupun sampah yang ditimbulkan. Adanya kegiatan aktivitas rumah sakit ini juga dapat memudahkan mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas dan cepat. Adanya dampak positif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini akan berdampak pada sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dapat menurun jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit dapat berbentuk padatan, cairan, ataupun juga gas yang dapat masuk ke dalam limbah infeksius. Sistem pengelolaan limbah cair yang dilakukan pada rumah sakit ini yaitu menggunakan IPAL. Limbah para medis akan dikumpulkan di TPS limbah medis yang akan disterilkan terlebih dahulu, lalu akan diserahkan pada pihak yang berwajib. Adanya sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik dan benar akan mengurangi persepsi negatif dari masyarakat mengenai dilaksanakannya pembangunan rumah sakit. Namun akan berbeda jika sanitasi lingkungan ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengkhawatirkan masyarakat. Sehingga akan persepsi dan sikap masyarakat menjadi tidak baik. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.